Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Akbar Hadat, mahasiswa dari kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, semester 4. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit terkait dengan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah hukum administrasi negara. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk selalu panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita berlimpah-limpah nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat melakukan aktivitas kita masing-masing dengan keadaan sehat walafiat. Jadi langsung saja kita masuk pada pembahasan terkait dengan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Sebelum jauh kita membahas terkait dengan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, perlu kita semua ketahui bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum ini seperti apa, kemudian hukum administrasi negara ini dia seperti apa. Yang pertama, terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum ini merupakan salah satu upaya untuk bagaimana ditegakkan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Jadi upaya untuk bagaimana hukum ini dia diterapkan di dalam kehidupan nyata masyarakat. Kira-kira seperti itu. Kemudian hukum administrasi negara. Jadi secara definisi bahwa hukum administrasi negara ini merupakan seperangkat aturan yang mengatur terkait dengan aparatur pemerintah untuk bagaimana menjalankan tugas-tugas mereka supaya menggapai tujuan yang telah ditentukan Kemudian terkait dengan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Jadi ada salah satu pakar hukum yang bernama Tenberge, dia mengatakan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara itu meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Jadi ada dua yang menurut beliau katakan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Jadi langkah preventif ini adalah sebuah langkah pencegahan untuk memaksakan kepatuhan. Sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Jadi seperti itu. Menurut Paulus Elotulung, pengawasan dalam hukum administrasi negara ada beberapa macam, yaitu jika ditinjau dari segi kedudukan badan atau organ yang mengadakan kontrol, itu terhadap badan atau organ yang dikontrol ada kontrol internal dan kontrol eksternal. Kontrol internal berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah itu sendiri. Kontrol dibedakan menjadi kontrol a priori dan kontrol a posteriori. Kontrol a priori bila mana pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah. Sedangkan kontrol a posteriori adalah bila mana pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah. Jadi ada kebalikan antara kontrol a priori dan kontrol a posteriori itu. Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah menjalankan pemerintahan berdasarkan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai upaya represif tadi. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat. Jadi semata-mata pengawasan ini dia diupayakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian kita masuk pada yang berikut terkait dengan unsur sanksi dalam hukum administrasi negara. Jadi
ada 4 unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan bersifat hukum publik digunakan oleh pemerintah dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi negara dikenal ada 2 jenis sanksi, yaitu sanksi reparator dan sanksi punitif. Sanksi reparator adalah sanksi yang diberikan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditunjukkan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran. Sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman. Kemudian yang berikut, sarana penegakan hukum selain pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Bahkan Tenberge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Sanksi menyebutkan bahwa sanksi diperlukan untuk menjalankan pencegahan hukum administrasi negara. Sedangkan menurut Philippus Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan atau dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara. Jadi manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara, salah satu instrumen atau alat untuk memaksakan tingkah laku masyarakat ini adalah dengan sanksi. Jadi sanksi ini merupakan alat untuk bagaimana memaksakan tingkah laku masyarakat. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Jadi mungkin itu yang dapat saya bahas terkait dengan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Jadi mungkin masih ada kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jikalau ada salah kata dan sebagainya, saya mohon maaf juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.